itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saya lihat ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, karena dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Kalau menurut Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi kemarin bilang Pak Prabowo ini akan lebih hebat. Karena satu, Pak Prabowo ini tidak bisa tunduk oleh siapapun. Gitu Bang. Makanya kami dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini karena dari awal kami meyakini Pak Prabowo ini tidak bisa diintervensi oleh politisi jahat. Pengusaha hitam dan pihak asing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kembali berjumpa bersama saya, Budi Ma'ruf Piliang. Dan kali ini kita akan membahas tentang hubungan yang makin mengerucut atau meruncing antara PDIP dengan Pak Jokowi. Dan hari ini PDIP berulang tahun ke-52. Dan kita sudah sama-sama mendengar pidato Bu Mega, dan ada nyerempet-nyerempet, sindir-sindiran itu biasa. Dan kali ini saya sudah bersama dengan relawan Solidaritas Merah Putih, relawan Pak Jokowi, dan sudah bersama ketua umumnya, Bung Silvers Darmatutina. Apa kabar, Bang? Baik, Bang Budius. Kalau nggak salah pekan kemarin di Solo ketemu Bapak ya? Iya, saya bertemu hampir 2 jam di rumah kediaman. Iya, berarti banyak yang dibicarakan berarti ya? Ya, cukup banyak, banyak ya. sekali yang dibicarakan, karena hampir 2 jam. Bahkan Papa masih mau ngobrol terus, tapi karena masih ada masyarakat yang ingin bertemu dan berfoto, saya malahan yang minta pamit duluan. Iya. Karena banyak yang antri, jadi akhirnya saya bilang, Pak, itu banyak yang antri. Oh iya. Itu sudah lama ya, 2 jam itu. Dan menurut teman-teman Pas Pampres sama Ajudan itu rekor yang paling lama. Banyak yang dibicarakan. Nah, hari ini Bang Sil kan juga sama-sama mendengar ya, paparan atau pidato dari Bu Mega nih, Ketua Umum PDIP. Ya kalau sindir-sindiran kita udah maklum lah ya, tetapi satu hal yang ingin saya tanyakan ke Bang Silvester adalah tentang bahwa ada yang Pak Jokowi ini kembali di Tenggarain dituduh mengobok-obok, pengen jadi ketua umum dan membuat Kongres ini menjadi terganggu kan gitu loh. Nah, waktu pertemuan kemarin apa cerita Pak Jokowi terhadap tudingan-tudingan seperti itu, Bang Sil? Ya, jadi saya tegaskan kebetulan karena tadi ada pidato Bu Mega bahwa ada yang ingin memimpin di PDIP atau mengambil alih PDIP atau bahasanya. Ada yang ingin kursi ketua umum gitu. Itu kalau ditujukan ke Pak Jokowi tentunya, kita nggak usah ragu lagi bahwa itu suatu tuduhan yang tidak berdasar dan suatu kebohongan dan suatu fitnah sih kalau saya lihat ke Pak Jokowi. Karena waktu kemarin Pak Jokowi, saya kembali bertanya ke beliau, karena dari dulu berapa kali saya ketemu beliau, Pak Jokowi bilang nggak ingin berpartai, walaupun banyak pihak ketua-ketua umum partai bahkan relawan yang meminta Pak Jokowi masuk ke partai ini, partai itu, bahkan ada yang memberikan karpet merah. Dan tuduhan Bu Mega ini sama seperti tuduhan yang dulu juga saudara Rocky Gerung, makanya saya tanya dia, kamu itu Tuhan atau paranormal? Karena dia bilang Pak Jokowi mau mengambil alih PDIP dan juga Golkar karena iri hati sama Bu Mega dan Pak SBY yang mempunyai partai. Ya kan, dan itu kan juga bohong. Makanya tuduhan Bu Mega ini saya garis bawahi besar-besar bahwa itu suatu kebohongan kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa
saya nanya, Bapak apa akan berpartai, masuk partai mana? Beliau mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Semakin menegaskan ya. Semakin menegaskan. Bahkan saya bilang, wah bagus sekali Pak. Jadi Bapak berdiri di atas semua partai. Berarti Bapak akan dikenang sebagai Bapak bangsa. Ya kan? Sementara aja atau seterusnya tidak akan berpartai Pak Jokowi katanya? Ya bahasanya begitu. Saya nggak tahu seterusnya kan kita nggak bisa ramalkan ya Bang. Saya bukan paranormal atau tuan seperti Rocky Gerung ya kan. Tapi intinya bahwa Bapak tidak akan berpartai. Tapi beliau juga ngomong, kan dari dulu juga beliau sama saya udah ngomong sudah hampir mendekati final, mengerucut bahwa beliau akan membuat suatu gerakan. Gerakan yang mana ini, atau suatu komunitas, atau bisa juga semacam, nanti Pak Jokowi sendiri yang akan mengumumkan. Gitu, suatu ya perkumpulan lah intinya, saya nggak tahu bentuknya apa, nanti karena Pak Jokowi bilang nanti biar aja saya yang bicara, karena kemarin kan ada media di luar, Pak boleh nggak saya ngomong, nanti aja Mas katanya begitu. Intinya bahwa beliau akan tetap menyerap, mendengar aspirasi masyarakat dan bersentuhan dengan masyarakat dan membantu suksesnya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tanpa bikin partai atau tanpa masuk ke partai manapun. Nah, dan beliau juga bilang nanti Mas Silver kita bareng-bareng ya. Oh siap Bapak. Jadi intinya bahwa tuduhan-tuduhan selama ini kan sudah tidak terbukti benar gitu loh. Kenapa didaur ulang terus gitu loh. Masalah bahwa ada yang mau ngambil PDIP, sebenarnya yang mau ngambil alih PDIP itu adalah dari tangan Bu Mega, itu adalah anak-anaknya, antara Puan atau si Nanan gitu loh, yang sekarang lagi berebut kan. Kenapa harus orang lain yang tidak tahu menahu dijadikan kambing hitam, apalagi Pak Jokowi yang benar-benar tidak mau gitu loh, tidak pernah melakukan gerakan apapun atau mengkonsolidasikan apapun, baik PDIP, Golkar, bahkan Gerindra mau diambil alih, bahkan Demokrat. Ya kan dulu orang mengatakan bahwa melalui Pak Muldoko, ya kan Pak Jokowi mengambil alih Demokrat. Ternyata kan itu suatu kebohongan juga. Hanya suatu framing negatif ke Pak Jokowi. Saya satu-satu orang yang ngomong kemana-mana bahwa pengambil alihan Demokrat oleh Pak Muldoko atas inisiatif Pak Muldoko sendiri. Karena waktu itu Pak Muldoko pingin jadi calon presiden, gitu loh. Dan kemarin ada bicara juga masalah itu, ya kan. Waktu itu Pak Jokowi ngomong bahwa Mas Ahaye pernah minta ketemu dan bertemu di Bogor. Dan Pak Jokowi menjamin ke Mas Ahaye bahwa beliau tidak ikut dalam perseteruan di Demokrat. Itu kemarin waktu ketemu saya ada dibicarakan oleh Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, aduh Mas ini kok orang yang mau mengambil alih partai-partai itu kok saya yang dituduh gitu loh. Ya kan? Termasuk Golkar kemarin. Ya kan? Semua orang mengatakan bahwa ada Pak Jokowi di belakang. Saya satu orang yang bilang nggak ada kan. Karena itu memang keinginan si Bahlil. Ya kan? Terbukti kan sekarang Bahlil jadi ketua umum, terus mau nyalon jadi wakil presiden, gitu loh. Kan harusnya kalau Pak Jokowi ya paling nggak Pak Jokowi udah jadi ketua atau dewan pembina di situ, atau Mas Gibran jadi apalah di situ, gitu loh. Jadi ini benar-benar masalah partai-partai ini mereka ada masalah disalahkan ke Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak tahu menahu gitu loh. Hanya ada memang kadang-kadang kawan-kawan ini klaim. Kayak Bahlil bergerak di Golkar, nanti dia klaim ini Raja Jawa, gitu loh. Ini klaim-klaiman aja kawan-kawan. Saya tahu persis karena kawan-kawan ini kan saya kenal gitu loh, Bang, ya kan. Beberapa kawan-kawan saya, Pak Jokowi nggak setuju, keluar dari istana, nah, kayak Effendi Simbolon nih, ya kan. Nah, ngomong bahwa tadi Bapak udah menyetujui, contoh, pernah nama Saudara Budiari, ya kan, bikin musrah. Di depan semua kita, banyak saksi kok itu kok. Kami ketemu Pak Jokowi, saya nggak enak sama partai bikin acara itu. Keluar dari istana, ya kan,
Saya bikin waktu itu ada ini Bang, namanya saya bikin apa namanya? Maksudnya Budi Ari Projo. Iya, Budi Ari yang Projo ini. Saya bikin parade kirap merah putih. Iya. Tanggal 16 Agustus 2023 kalau nggak salah itu Pak Jokowi setuju mau hadir. Tapi punya dia musrah ini Pak Jokowi nggak setuju. Tapi keluar dari tempat istana kita ketemuan. Udah ada media semua bahwa Pak Jokowi tadi menyetujui. Musrah. Iya. Oh, Nah, tapi ini kan Pak Jokowi nggak menegur. Tapi akhirnya memang Pak Jokowi datang karena kan udah banyak orang di situ kan, udah ribuan orang, gitu loh Bang. Nah, ini yang saya cerita. Kadang-kadang klaim kawan-kawan ini kayak 3 periode. Klaim dari Pak Luhut, ya kan, termasuk Bahlil juga, teman-teman Bara JP, seolah-olah dari Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak mau gitu loh, nggak setuju. Nah, saya bikin gerakan Setia Tegak Lurus. Setelah saya deklarasi Setia Tegak Lurus, saya dipanggil tuh sama Pak Jokowi, makanya saya bilang Pak Jokowi setuju. Saya dipanggil ke makan di Manado, ketemu Pak Jokowi di Madura, gitu loh. Jadi benar-benar bahwa apalagi yang dikatakan Bu Mega ini sangat tidak berdasar dan sangat bohong kalau ditujukan ke Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa beliau tidak akan masuk ke partai manapun. Jadi, itu yang terakhir ya, kemarin hari Jumat tanggal 3 Januari yang ketika saya bertemu beliau. Jadi kalau selama ini dan dipertegas dengan apa yang disampaikan Bu Mega hari ini ya kan, bahwa memang ada yang akan mengambil alih ya kan kepemimpinan di PDIP ya kan, kemudian dengan cara sebelum kongres ini akan diobok-obok dulu dan seterusnya. Ya kayak pasang-pasang spanduk itu kan. Dan itu menurut Bang Silver itu sebenarnya walaupun tidak sebut nama ya, tapi itu menurut Bang Silver itu memang ditujukan ke Pak Jokowi sebenarnya. Pastilah mau apa lagi gitu loh. Nggak ada orang lagi ya. Padahal yang gelisah dan panik yang Ibu Mega sendiri. Kan beliau pinginnya tetap memimpin seumur hidup kan. Di PDIP karena ada 2 kubu ini di dalam nih, kubu Puan dan kubu Prananda nih. Iya. Ya kan, kalau kasih ke Puan, bagaimana kasih ke Prananda? Ribut juga ya kan? Oh, gitu. Kan gitu. Terus yang katanya mau mengaco ini. Kan kita tahu yang masang spanduk itu siapa? Nanti yang mengkambing hitamkan orang mereka juga, padahal yang pasang spanduk mereka juga. Karena gini Bang, spanduk yang mengatakan isinya bahwa kepengurusan sekarang ini ilegal itu maksudnya? Biasalah yang kayak gitu. Nah, itu dari mereka. Jadi gini, itu gimana? saya pernah waktu mereka masang spanduk dinasti politik. Jokowi adalah dinasti politik. Yang masang kawan-kawan saya juga gitu loh. Kan orang-orang lapor ke saya, kirim videonya. Gitu loh. Mereka pasang, mereka viralkan gitu kan. Wah, ini dinasti ada spanduk nih. Ini yang itu di jalanan di dekat Menteng itu Bang, dari Kuningan ke Menteng itu ada Latu Harhari ya kalau nggak salah itu, jembatan Latu Harhari ya, di videoin. Tahu nggak yang nyuruh otaknya ngirim videonya ke saya, kawan saya ini, ya orang mereka juga. Saya bilang, weh bro, ini lu yang pasang, lu yang fitnah orang, abis itu lu yang viralkan ya. Nah, termasuk mereka bagi brosur waktu dinasti politik itu di Car Free Day. Yang membagikan ya anak-anak, ya aku kenal semua, anak-anak teman-teman semua gitu loh. Jadi mereka sendiri yang berbuat Bang. Termasuk masalah spanduk ini? Iyalah. Dan memang ini jahat kawan-kawan ini. Kami dulu bikin acara Nusantara Bersatu yang Ganjar rambut putih Pak Jokowi bilang itu. Yang menggergaji kami ya mereka Bang. Oh, siapa itu? Mereka itu? Ya mereka ini kan waktu itu Mbak Puan kan mereka nggak mau Mas Ganjar menjadi capres. Ada Mbak Puan. Ya kawan-kawan partai banteng panik, banteng mabok inilah Bang. Gitu loh. Jadi kita masyarakat jangan terkecoh dengan permainan mereka. Saya udah hafal. Karena otaknya terus dia punya operator lapangan kan saya kenal semua, saya orang lapangan. Jadi maksud gitu. Bang Silver masalah spanduk ini ya, spanduk yang menyebutkan bahwa kepengurusan PDIP yang sekarang itu ilegal karena tidak itu mereka sendiri yang masang. Berarti mereka yang pasang, mereka yang videokan, mereka yang viralkan. Oh aneh juga ya. Ya begitulah Bang. Bang Sil yakin itu ya, itu yakin modusnya seperti itu. Berarti kita terkecoh semua dong ya? Oh iya, gitu. Bisa ditelusuri kok orang-orangnya siapa aja tuh.
gitu loh, Iya, Bang. iya, iya. Ya kan? Jadi kalau kita lihat, saya lihat ya dari penjelasannya Bung Sylvester ini, rasanya Pak Jokowi ini selalu jadi kambing hitam Ya. dari orang-orang yang dia percaya malah sebenarnya. Makanya kan kemarin kan kawan-kawan juga waktu saya ketemu Bapak, kawan-kawan minta, Pak, proses hukum dong, gitu kan. Tapi Bang, aduh ini orang memang Mulyono ini Bang, memang mulia, mulyo. Cocok Saya ya? bilang kan, Pak, ini kawan-kawan minta Bapak bikin laporan karena kan ini delik aduan Iya, dan iya. sebagainya. Nggak boleh orang yang melaporkan. Ya, harus. jadi jangan ada yang bilang dia nggak bisa dijerat kayak Rocky Gerung dengan bodohnya dia bilang, wah saya kan nyinggung presiden ini satu goblok banget dia nggak ngerti hukum Bang. Iya, iya. Ini delik aduan. Kalau Pak Jokowi lapor masuk semua ini Bang, Iya, iya. nggak ada ampun, gitu loh. Nah, jadi saya bilang Pak, ini kawan-kawan mintanya Bapak proses hukum, melaporlah Bapak difitnah mengenai 3 periode, mengenai segala macam Mengambil alih PDIP mengambil juga. alih PDIP, segala macam korupsi gitu loh. Terus Bapak bilang, Mas, nggak usah gitu loh. Kan Mas tahu, saya dari dulu juga dibilang antek PKI, anak Gerwani. Ingat nggak? Kan waktu itu kan yang melaporkan tabloid Obor Rakyat di Mabes Polri termasuk saya ikut menemani kawan-kawan waktu itu 2014. Silver ingat nggak waktu itu Obor Rakyat? Oh iya Pak. Terus Saracen yang mereka Saracen itu suatu komunitas media sosial yang menyerang Pak Jokowi. Terus dia dibilang Hubertus, dibilang kafir lah, Cina lah, segala macam. Juga ijazah palsu. Ijazah palsu. Kan ijazah palsu udah diputus pengadilan bahwa yang udah masuk penjara. Udah masuk penjara, tapi kenapa masih didaur ulang terus? Ini kan sakit otak kawan-kawan ini. Jadi Bang Sylvester ingin mengatakan bahwa yang disampaikan Bu Mega dalam hari ulang tahun tadi itu bahwa ada nih ya kan? Nggak ada. Siapa yang mengambil alih PDIP dan mengganggu menjelang Kongres itu sebenarnya itu diarahkan ke Pak Jokowi dan itu Bang Sil clear membantah itu. Iya, Pak Jokowi gini loh. Saya kan ngomong waktu Pak Jokowi bilang nggak akan masuk partai, saya bilang Bapak, Pak benar sekali. Karena kan Bapak sudah mencapai tingkatan di politik itu atau secara pribadi Bapak sudah selesai, sudah sempurna lah. Ya kan dari wali kota, gubernur, presiden 2 kali, terus mengendorse Prabowo Gibran jadi gitu loh. Termasuk teman-teman yang kemarin di pilkada banyak yang menang di endorse Pak Jokowi, saya pikir udah kalau masuk partai lagi kan turun Bang. Iya. Terus kalau Bapak masuk partai lagi kan berarti umpama masuk di Golkar, berarti kan hanya punya Golkar. Iya. Atau masuk di PAN, berarti kan hanya punya PAN atau di Gerindra, ya kan? Ataupun di PSI. Walaupun semuanya memberikan karpet merah gitu loh ke Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi bilang, ya saya lebih tenang. Kumpul sama keluarga dan juga yang penting saya tetap bisa bertemu masyarakat. Jadi kalau saya lihat kekuatan Pak Jokowi ini bukan di partai politik Bang. Tapi ini orang salah. Banyak orang salah bahwa berpikir bahwa dengan adanya partai politik itu segalanya. Enggak. Makanya Pak Jokowi juga ngomong mungkin partai perseorangan itu mungkin ya. Hanya kemarin kita nggak ngomong. Karena kekuatan Pak Jokowi adalah ketika beliau energinya ini bertemu dengan rakyat, bertemu dengan untuk contohnya dulu dengan relawan, ya kan? Biasa kan Pak Jokowi dipermalukan Bu Mega ataupun segala macam, dibilang petugas partai lah ini nggak ada apa-apanya lah. Habis itu kumpulin. Kalau nggak ada saya bukan siapa-siapa. Habis itu kan Pak Jokowi kumpulin relawan, ingat nggak Bang? Nah ini yang kadang-kadang orang lupa yang kayak begini. Kalau kami yang sering berhubungan dengan Pak Jokowi tahu kebiasaan Pak Jokowi gitu loh. Jadi kembali lagi kalian jangan sombong karena punya partai. Pak Jokowi enggak. Orang Pak Jokowi ini nggak punya partai tapi bisa mengatur, istilah bukan mengatur ya. Tapi semua partai ini ada apa-apa minta arahan dari Pak Jokowi. Gitu loh Bang. Ini kan hebat gitu loh. Ya kan? Nah, selain itu Pak Jokowi juga menyampaikan ke Bang Sil nggak waktu ketemu minggu lalu di kediaman ya, gara-gara itu kemudian hubungan beliau dengan Pak Prabowo terganggu nggak sih?
Menurut Pak Jokowi ya? Nggak ada ya. Oh, Baik-baik mungkin Pak saja. Prabowo merasa, oh kalau gitu bahaya juga nih Pak Jokowi. Ada laporan OCCRP, ya kan, ada tuduhan dari PDIP mau obok-obok, ya kan, seolah-olah Pak Jokowi tetap melakukan aktivitas politik nih. Jadi gini. Apakah Pak Jokowi merasa, Pak Prabowo sekarang berubah gitu loh? Jadi gini Bang, gitu ya? gini. Pak Jokowi kemarin ngomong bahwa Pak Prabowo ini akan lebih hebat dari beliau. Oh. Itu pengakuan Pak Jokowi. Jadi clear dulu nih, ya kan? Dari situ aja kita clear dulu bahwa tidak ada masalah antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Contohnya, waktu itu kan saya pernah ngomong ke Abang, Pak Jokowi bilang, Mas, nanti saya mau ketemu, waktu saya mengantar Pak Jokowi tanggal 20 Oktober di Solo ya, sampai rumahnya, kan saya pernah ngomong ke Abang bahwa seminggu lagi Pak Jokowi akan ketemu Pak Prabowo. Dan benar Pak Prabowo ke Pak Jokowi. Setelah itu Pak Jokowi diundang Pak Prabowo makan di Kertanagara. Sebelumnya kan Pak Prabowo ketemu Pak SBY juga kan. Nah, di sini kan kita lihat memang tidak ada masalah gitu loh. Nah, jadi memang hubungan sama Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini baik-baik saja. Hanya kan Pak Jokowi juga merasa bahwa Pak Prabowo ini kan juga sibuk sebagai presiden gitu loh. Jadi beliau menyadari bahwa ada hal yang lebih besar yang Pak Prabowo urus buat bangsa dan negara kita. Gitu loh. Jangan sampai contohnya ya kan saya bilang waktu Pak Jokowi mau pulang tanggal 20 Oktober, Pak Prabowo itu berkeras akan mengantarkan Pak Jokowi ikut naik pesawat ke Solo. Bang. Berkeras bahwa beliau yang akan mengantar. Tapi Pak Jokowi bilang, Mas Prabowo, ini ngomong ke saya ya, Mas Presiden, ya sudah biar aja saya pulang sendiri. Akhirnya Pak Prabowo memutuskan Panglima TNI dan Kapolri yang mengantar Pak Jokowi ke Solo. Jadi gak ada keluhan atau semacam menyampaikan cerita ke Bang Sio di Solo kemarin itu, Pak Prabowo sekarang agak berubah dengan saya masih ada seperti itu ya, nggak ada ya? Ada. Karena kan kita tahu PDIP ini kan mencoba terus membentur-bentur kan nih antara kan Pak Jokowi loh, dengan Pak Prabowo kan gitu. Pak Prabowo makan siang apa malam di Kertanegara juga baru hitungan berapa bulan yang lalu gitu loh. Dan memang kan Pak Jokowi ini juga nggak mau ganggu ke kegiatan kenegaraan Pak Prabowo kan gini Bang, maksudnya kan presiden ini kan sudah diatur Bang, protokolnya kapan begini, apa segala macam, kunjungan ke luar negeri segala macam gitu. Masa Pak Jokowi mau ganggu terus juga kan mungkin beliau nggak enak gitu loh Bang. Jadi nggak ada masalah. Jadi gini, Pak Jokowi kemarin saya ketemu itu ngobrol sama saya ketawa-ketawa, terus ada juga sedihnya. Kalau sedihnya itu maksudnya kita cerita lah ya kan, ada orang yang istilahnya yang saya lah yang sedih sebenarnya. Pak Jokowi mah ketawa-ketawa aja gitu. Saya bilang, Pak ini keterlaluan. Udah biar Mas gitu. Tuhan itu nggak tidur ya kan. Toh akhirnya ketika gini loh, mereka bilang Mas, mereka memfitnah saya kan dari dulu. Toh saya bisa 2 kali loh jadi presiden. Tuh. Jadi dia bilang Mas, Tuhan itu Gusti Allah boten sare, bahasa Jawanya. Saya masih ingat itu, gitu loh. Jadi ketika beliau difitnah, beliau 2 kali jadi presiden. Dan memang kita melihat dipilih rakyat loh. Selama 2 periode itu memang fitnahnya nggak berhenti. Ibu Megawati mau ngomong kayak apapun belum pernah dipilih oleh rakyat. Gitu. 2 kali maju pilpres juga ya kan? Iya. Dipilih oleh siapa? Karena Gus Dur mundur kan? Enggak. Artinya Bu Mega kan 2004 maju, 2004, kalah kan? 2009 maju, kalah juga. Kalah gitu loh. Pak Jokowi 2014, 2019 menang, kan gitu loh. Nah, oke. Menang nggak pakai uang lagi di satu. Jadi poin saya adalah orang yang ngumpulin uang untuk Pak Jokowi. Kan kita melihat selama ini upaya dari faksinya Hasto atau PDIP ini mencoba untuk membenturkan terus nih antara Prabowo dengan Pak Jokowi, ya kan? Dan kemudian juga bahkan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega ini salah satunya juga karena yang menghalangi adalah Pak Jokowi gitu loh. Pak Jokowi tidak
sekerdil itu, Bang. Sebagaimana yang dilansir juga oleh Enggak, Koni Bakri ya kan? Enggak. Ya, nggak pernah sih membahas itu. Tapi gini, kalau kita lihat, kan gini loh, dari kawan-kawan Gerindra, termasuk Bang Pak Hasim, Bang Dasko, kan sudah membuka diri ke PDIP, gitu loh. Tapi kan dari PDIP sendiri kan nggak gayung bersambut, Bang. Tapi memang kalau melihat karakternya si ibu, ya kan, bagaimana beliau sama Gus Dur, yang begitu kawan akhirnya nggak pernah ketemu lagi, ya kan, Pak SBY. Terus sekarang lagi Pak Jokowi. Menurut saya permasalahannya bukan di Pak Jokowi atau Pak Pak Prabowo untuk ketemu. Ya permasalahannya di Ibu Banteng sendiri gitu loh. Karena gini Bang, yang saya bilang tadi bahwa teman-teman Gerindra sudah membuka diri. Tapi karena kita harus ingat bahwa Ibu Mega dan kawan-kawan PDIP, ya kan, pernah bicara di mana-mana bahwa kita akan mengalahkan Prabowo Gibran dalam satu putaran. Ya. Itu tekadnya mereka. Ya kan? Bahkan ada orang mereka, ya kan, dulu salah satu gubernur Kalbar mengatakan Pak Prabowo jalannya, mohon maaf, seperti BABI. Ya kan Bang? Itu kan juga merendahkan Pak Prabowo gitu. Jangan salah juga gitu loh. Jadi kalau bilang hubungannya baik, ini hubungan baik apa? Nggak usah kita ngomong sopan-sopan lah. Tapi kenyataan yang ada, ya kan sebenarnya kan dulu katanya sebelum pelantikan mau ketemu. Benar nggak Bang? Betul. Teman-teman Partai Merah kan ngomong kayak gitu. Tapi kan nggak kejadian. Teman-teman Gerindra udah membuka diri. Artinya tidak bertemunya Bu Mega dengan Pak Prabowo bukan karena dihalangi oleh Pak Jokowi. Tidak dihalangi oleh Pak Jokowi dan juga bukan Pak Prabowo nggak mau gitu. Tapi dari merekanya sendiri. Loh. Ya dong. Dari Bu Mega atau dari mereka ini maksudnya bangsa orang-orang di sekitar Megawati maksudnya? Ya dari mereka semua lah, dari Bu Mega juga lah. Kan yang mau bertemu Bu Mega. Gitu loh. Kalau Bu Mega mau kan ini kerucuk-kerucuk ini kan petugas partai kan nggak bisa apa-apa gitu loh. Ini agak aneh juga saya pikir. Karena kan salah satu tadi yang disampaikan Bu Mega adalah bahwa ke depan itu kita butuh pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Kan begitu ya. Tapi dari cerita Bang Sil ini seolah-olah loh mereka yang nggak satu kata dengan perbuatan ini sebenarnya. Iyalah. Gimana ini? Iya kan Bang? Kalau mereka satu kata dengan perbuatan benar-benar mengurus wong cilik, ya kader-kadernya tidak korupsi, kan banyak yang korupsi masuk penjara ini. Antara lain Saiful Bahri itu, Pandana Baban, ya kan, Emir Muiz, banyak lah. Saya nggak usah fitnah nih. Yang terakhir Menteri Sosial, Menteri Juliari Batubara, ya kan. Ya kan kalau mereka nggak hidupnya hedon, benar-benar ngurus rakyat, wong cilik, tidak mengkhianati cita-cita Bung Karno. Terakhir yang kasus Hasto, kasus korupsi juga ya toh? Iya kan? Terus kita disuruh sebagai rakyatnya hanya diam-diam, oh ini partai hebat, benar-benar. Ya kita harus bersuara lah. Demi kebaikan bangsa kita, demi anak cucu kita nih saya ngomong ini. Bukan demi karena saya menjilat Pak Jokowi atau Pak Prabowo, tidak. Tapi ini kita ngomong kebenaran. Jangan sampai dibolak-balik nih kebenaran nih Bang. Ya kan? Jadi kita publik juga harus benar-benar nggak boleh langsung menelan apapun informasi dan pidato gitu ya. Iya. Iya. Ya kan? Orang jadi tersangka tiba-tiba ya kan seolah-olah kriminalisasi Pak Mulyono lagi yang kena. Iya. Sedangkan Pak Mulyono selama 10 tahun memerintah tidak pernah ketemu KPK. Pak Mulyono ngomong ke saya, aduh Mas, kalau saya ketemu gimana, rame lagi tuh katanya. Sedangkan ketua KPK itu pingin ketemu gitu loh. Iya. Pak Jokowi nggak mau, ya kan? Karena nanti Pak Jokowi dituduh lagi macam-macam. Nah, tapi kalau ngomong lebih menurut sumber, kenapa KPK lalu tumpul? Ya karena KPK lalu binaannya ya semuanya kan anak kesayangan dari Pak Jokowi lagi. Bukan Pak Jokowi, Mbak Banteng. Oh iya. Iya kan, makanya yang dasinya diperbaiki gitu ya kan. Jadi Firly kan. Ya, jadi intinya bahwa kenapa kasus Hasto ini nggak naik-naik, ya kan? Penyidikan. Karena ketua KPK-nya
Ya, kan? ya. Orangnya Makanya kita sekarang Banteng gitu. apresiasi dengan KPK yang baru, Bang. Nah, sekarang justru sebaliknya, Bang Sil. Aneh juga ya. Justru KPK yang sekarang ini, ya kan, itu KPK versi atau ini versinya Pak Jokowi. Gimana versinya Pak Makanya Jokowi? Hasto langsung tersangka. Yang milihnya itu kan DPR, Bang. Mereka juga ya kan. Yang seleksi di DPR mereka juga paling banyak kan di sana gitu loh. Gimana Pak Jokowi mau disalahin? Gitu loh, Bang. Ya kan? Hanya kan kalau kita secara logika bodoh aja, Bang. Ini kan ada orang PDIP, Saiful Bahri sudah ditangkap dan ditahan dan dinyatakan bersalah. Iya. Sedangkan Saiful Bahri ini orang dekatnya Hasto. Gitu loh, Bang. Yang mana, Bang, ini kan terjadi ketidakadilan, Bang. Suara rakyat ini kan mau direnggut, Bang. Orang yang mendapat suara hanya 5.000, ya kan, akan didudukan menjadi nomor 1 untuk PAW gitu loh. Menggantikan yang 44.000, Rizky Aprilia itu, Iya. Bang. Saya pikir kita Urutan ke-6. nggak usah masuk ke sana, Iya. karena kan itu sudah jelas ya, Iya. sudah terang benderang. Satu lagi nih, Bang Sil. Saya juga kaget ya membaca tadi pagi-pagi berita bahwa Pak Jokowi yang sudah dihina, difitnah, ya kan, bahkan dipecat ya oleh PDIP, memberikan pernyataan mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP. Iya. Artinya, keren ini saya pikir. Gimana menurut Bang Sil? Ya itulah orang yang berjiwa besar, yang kesatria, ya negarawan sejati lah, Bang. Ini yang kan harusnya dicontoh oleh kita semua. Ya kan, kalau saya jadi Ibu Megawati, ya kan pidato hari ini harusnya saya minta maaf ke rakyat. Dalam pidato hari ini maksudnya? Oh iya dong. Minta maaf kenapa Bang Sil? Kan banyak kadernya yang tersangkut yang kasus disampaikan korupsi Omega. yang udah dipidana, Bang. Rakyat untuk masyarakat Indonesia. Kenapa harus minta maaf Bang Sil? Loh, kan pada korupsi gimana kadernya itu, Bang? Oh, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dong sebagai gitu ketua umum. Iya kan? ya? Kecuali ini partai ini suci dalam debu gitu loh, Bang. Iya kan? Ini kan bukan kita fitnah. Iya. Iya kan? Yang seperti tadi kita sebutkan nama-nama itu kan benar orang PDIP. Iya. Ada KTA-nya semua gitu loh. Iya. Harusnya salah satu yang disampaikan oleh Minta Bu maaf ke Mega, rakyat. selain terima kasih kepada Presiden Prabowo ya kan dalam memulihkan Iya. statusnya Bung Karno ya kan, tapi juga harus menyatakan juga permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia dan juga Bung Karno. Kenapa kok ke Bung Karno juga minta maaf? Karena Bung Karno mengajarkan kita untuk membela rakyat dan tidak korupsi. Iya. Gitu loh. Saya begini-begini pengagum Bung Karno gitu loh, Itu Bang. tidak dilakukan oleh Iya. Ibu Mega ya. Iya. Bukan malah membela satu orang yang terindikasi korupsi atau yang sudah korupsi, yang napi-napi korupsinya mereka gitu loh. Iya, yang paling tinggi jabatannya di PDIP yang terkena kasus korupsi, dan korupsinya pun korupsi bansos COVID lagi ya kan. Iya. Bendahara umum PDIP Julian ya kan. Julian Batubara. Nah, Kan itu keterlaluan dan gitu loh. sekarang Hasto Kristianto sekjennya dalam kasus korupsi juga. Iya. Ya kan? Dan lagi-lagi ini sebenarnya karena Jokowi lagi nih yang mengendalikan KPK. Ya kan? Ini harusnya PDIP supaya mendapatkan simpati dari masyarakat menyampaikan permohonan maaf. Ya, makanya kan gini, Bang. Sebenarnya kan itu tadi saya bilang permintaan maaf itu kan. Karena kan mereka, Bang, yang saya bilang tadi, ini kan menyangkut suara rakyat keterwakilan di DPR RI. Orang yang punya suara kecil, ya kan, mau mengalahkan orang yang punya suara besar, Bang. Ini kan hak kedaulatan rakyat, suara rakyat ini kan mau dikebiri gitu loh, oleh kewenangan atau kekuasaan dari partai politik supaya bisa menentukan siapa yang jadi wakil rakyat di
DPR. Dan kita juga harus tahu kenapa mereka ngotot, Bang. Ini menurut sumber, Bang, ya kan. Si Harun Masiku ini, Bang, itu ada hubungan dengan salah satu petinggi di Mahkamah Agung, Bang. Ya, waktu itu ketua mahkamahnya M. Hatta Ali lah. Ya, Ya kan? pokoknya intinya makanya bagaimana mereka benar-benar ingin bahwa Harun Masiku ini supaya jadi gitu loh. Sebenarnya bekas penyidik KPK Novel Baswedan sudah menyinggung ini sebenarnya kemarin ini di podcastnya saya dengar bahwa sebenarnya mungkin PDIP, Novel mengatakan begini, jangan anggap kecil ini masalah kecil. Iya. Karena di balik masalah kecil yang dianggap PDIP ini masalah kecil kan nilainya kan nggak sampai 1,5 miliar ya kan nilai suapnya ini. Tapi di balik ini ada kotak Pandora ini yang bukan kasus besar ya kan gitu loh. Iya. Dan dalam waktu dekat katanya akan kebongkar ini kasus. Iya, kalau ini semua terkait antara Harun Masiku dengan Ketua Mahkamah Agung itu. Iya, ini kan kalau dibongkar semua kan paling heboh juga, Bang. Dan lagi-lagi itu karena semua petinggi di Republik ini bisa kena, iya, gitu loh. Dan maksudnya lagi-lagi itu semuanya karena Pak Jokowi lagi balas dendam karena dipecat. Kan begitu selalu tuduhannya. Gimana Pak Jokowi yang jadi saudara menjadi rakyat biasa kayak kita ini, ya kan? Kalau mereka bilang tanda kutip ya, mohon maaf nih Pak Prabowo, itu mungkin masih masuk logika. Karena Pak Prabowo, ya kan, yang punya segala kuasa di Republik ini, orang nomor satu. Iya. Kalau Pak Jokowi kan sudah rakyat biasa, gitu. Dan bisa dinalar ya. Iya, gitu. Sama seperti kita, Bang, gitu loh. Iya. Sama aja kalau tuduhan itu dialamatkan terus ke Pak Jokowi, sama aja siapapun yang menuduh termasuk PDIP, sama aja mengatakan Pak Presiden Prabowo adalah presiden boneka. Kan begitu. Ya kan artinya melecehkan Pak Prabowo juga jatuhnya secara tidak langsung. Oh, kan Pak begitu. Prabowo itu kan nggak mau dibilang boneka. Enggak, dengan tuduhan-tuduhan seperti itu Kan semua. mereka, Wah, ini semuanya kasih Pak Jokowi. Ada apa-apa PDIP, wah lagi-lagi ini Pak Jokowi. Nah, sama aja kan dengan kalimat itu mengadu domba kan sebenarnya. ya, jadi kalau menurut Pak Jokowi, makanya Pak Jokowi kemarin bilang Pak Prabowo ini akan lebih hebat. Karena satu, Pak Prabowo ini tidak bisa tunduk oleh siapapun. Gitu, Bang. Makanya kami dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo ini karena dari awal kami meyakini Pak Prabowo ini tidak bisa diintervensi oleh politisi jahat, pengusaha hitam, dan pihak asing. Kami meyakini ini. Kenapa waktu itu kami tidak mendukung Ganjar? Karena apa? Ganjar petugas partai, Bang. Ya kan? Semua apa-apa dibawa ke tiap pemilik partai. Kalau Pak Prabowo kan gagah gitu loh, ya kan? Makanya kami termasuk Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo gitu. Dan kita lihat Pak Prabowo ini apa-apa cepat, ya kan? Masalah luar negeri pun beliau berani bersuara gitu loh, ya kan? Dalam hal ini menentang hegemonisasi dari negara-negara besar, ya kan? Melindungi negara-negara kecil gitu loh, termasuk di Indonesia gitu loh, di kita, di bangsa kita, bagaimana Pak Prabowo berani melawan koruptor, beliau ngomong sendiri, ya kan? Artinya semangat keberlanjutan ya benar-benar dijalankan dengan sebaiknya oleh Pak Prabowo walaupun belum sampai 100 hari nih, Bang Sil, ya kan? Kan apa yang dilakukan Pak Prabowo ini kan semuanya dari pemberantasan korupsi, ya kan, memperkuat demokrasi, ya kan, menjadi bagian yang sentral dalam geopolitik dunia kan, semuanya kan keberlanjutan karena Pak Jokowi kan sudah melakukan itu selama 10 tahun, ya kan, bahwa banyak orang saat ini seolah-olah meragukan kiprah dan kontribusi Pak Jokowi dalam geopolitik dunia 10 tahun kan juga aneh juga karena kan faktanya kan nggak seperti itu kan gitu. Gimana menurut Bang Sil ini? Ya makanya tadi saya bilang, Bang, Pak Jokowi bilang, Mas, ini Pak Prabowo akan lebih hebat dari saya. Karena beliau menguasai semua dari makro, mikro, luar negeri, geopolitik dunia. Artinya dari kalimat itu Pak Jokowi merasa senang, bahagia, dan bangga ya? Ya, terus kalau mau kita bilang Pak Jokowi tadi hubungannya sama Pak Prabowo, Bang. Semua kebijakan Pak Jokowi yang dulu sama Pak Prabowo dilanjutin. Gitu loh. Nggak ada yang ini Pak Jokowi, Pak Prabowo kan nggak ada ngomong Pak Jokowi salah ini, salah itu, kan nggak ada, Bang. Tapi kan selalu ditafsirkan oleh orang-orang
binaan faksi. Ya, Hashtag kan ini kan gini, Bang. sudah banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi sebelumnya yang dianulir oleh Pak Prabowo kan selalu Ya kan begitu. dari dulu juga mereka selalu menanggapi hal dengan negatif, tapi ternyata kan nggak benar, Bang. Gitu. Toh harusnya tuh kan mereka gini loh, Bang, belajar dari kekalahan-kekalahan mereka ini, Bang. Kenapa kami ini kalah terus gitu. Jadi pecundang terus, jadi stres terus gitu loh. Jadi jantungan terus gitu. Bahkan ada yang mati gitu loh, Bang. Mati mendadak dan sebagainya. Ya kan? Harusnya berkaca dari situ, Bang, untuk memperbaiki diri gitu loh. Yang kalau saya ya seperti saya lihat Pak Jokowi gitu adem, happy, Bang. Saya juga ikut, Bang. Walaupun saya belum bisa sopan kayak Pak Jokowi, gitu loh. Saya lihat asik benerin orang gitu loh, beliau ini, ya kan. Makanya kami di Soulmate ini mau sampai kapanpun Pak Jokowi itu menjadi inspirasi kami, Bang. Tetap setia di garis Pak Jokowi ya, Soulmate ini ya. Kami inspirasinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo gitu. Dan akan terus membela dan mengawal Pak Jokowi gitu. Iya, termasuk Pak Prabowo. Nah, itu. Terakhir ini Bang Sylvester, ini kalau nggak salah tanggal 2 Desember, ya kan? Kan Effendi Simbolon bersilaturahmi ke kediaman Pak Jokowi di Solo. Iya. Ya kan? Saya tanggal 3, beliau sehari sebelum. Tanggal 3, Kamis berarti. Tanggal 3-nya Bang Sylvester. Iya. Kan beda 1 hari nih, duluan Effendi Simbolon diterima oleh Bapak, kan gitu ya. Nah, baru-baru ini ya kan Effendi Simbolon memperkeruh nih suasana dan lagi-lagi Pak Jokowi jadi kambing hitam nih. Disebutkan oleh Effendi Simbolon bahwa sebaiknya Megawati mundur sebagai ketua umum, Sekjen apalagi ya kan karena sudah tersangkut kasus yang aib bagi partai kan gitu. Nah, jadi karena habis bertemu dengan Pak Jokowi, media kemudian menginterpretasikan pernyataan Effendi Simbolon ini seolah-olah, oh ternyata ketemunya mereka berdua, ya kan, membicarakan ini supaya Anda bilanglah Mega suruh mundur. Padahal kan itu interpretasi dari media dari pernyataan Effendi Simbolon. Nah, ini gimana nih, Bang Sil? Kalau nggak salah disambut sama juru bicara PDIP yang mengatakan Guntur Romli, ya kan? Guntur Romli mengatakan bahwa itu suruhan Pak Jokowi. Iya, nah itu gimana sebenarnya? Kan selisihnya cuma 1 hari ya makanya kan? saya bilang tadi, sayang walaupun itu kemarin tuh nggak ada omongan-omongan ini, hanya yang kita bicara itu yang Pak Jokowi tidak akan berpartai gitu. Beliau akan bikin suatu gerakan bersama rakyat membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk Indonesia Maju. Terus ya adalah masalah yang framing yang mengatakan bahwa Ibu Iriana gitu kan, yang si Koni itu kan, yang padahal dia ini kan udah punya telur 3 gitu loh, Bang. Koni Rakondini, tapi kalau istilah di media sosial bukan telur, terong 3. Tapi dia bukan lagi terong, Bang, karena udah ngincipin selain terong ada wortel, Bang. Ada ketimun, udah 3 kali kawin cerai ini kawan. Baru dia pergi ngomong ibu negara yang sangat santun, sangat baik hati. Yang selalu umama kami ketemu itu disuruh makan. Baik-baik ya, gitu loh, Bang. Yang berhasil lah sebagai ibu mendidik anak-anaknya, ya kan? Ya, intinya bahwa jadi itu yang kita jadi. Tidak ada berbicara mengenai ini. Nah, saya nggak tahu. Kenapa Effendi sebelum ngomong seperti itu ya? Ya nanti kita tanya ke Bang Effendi, Bang. Tapi kalau Guntur Romli bilang bahwa itu suruhan Pak Jokowi, Guntur Romli kan harus berarti waktu pertemuan itu Guntur Romli ada di situ, Bang. Kalau nggak salah dia ngumpet di meja. Oh iya? Iya. Makanya dia tahu? Dia tahu Pak Jokowi nyuruh kan? Oh, berarti media harus tanya ke Guntur Romli kalau waktu itu dia ngumpet ya kayaknya di bawah kolong meja gitu. Jadi dengar Pak Jokowi, Effendi kok ngomong. Tapi kan hari ini Pak Jokowi sudah membantah bahwa tidak, dan tanyakan saja kepada yang bersangkutan, ke yang bicara Pak Effendi, ya kan. Jadi kalau menurut saya sih, kalau yang saya tahu Pak Jokowi, jauh lah Pak Jokowi akan bicara yang begitu-begitu, Bang. Dan waktu bertemu dengan Bang Sylvester,
Pak Jokowi nggak bercerita, kemarin Pak Effendi ketemu saya nggak bercerita begitu, dan apa yang dibicarakan nggak bercerita juga? Enggak sih. Beliau kalau bicara sama saya itu kan saya sering memberikan masukan yang info A1, contohnya masalah posisi Arpi kan waktu itu kan kan. Saya bilang, Pak, itu menurut info yang terpercaya, ya kan? Karena saya ada di bawah kolong meja juga. Itu pesanan media Tempe sama partai dinasti Perinya Perjuangan. Ketawa Pak Jokowi. Oh ya, ketawa ya? Iya, ketawa. Jadi hal-hal yang begitu aja yang kita cerita, terus mengenai pemerintahan Pak Prabowo, terus Mas Gibran, ya ada singgung-singgung Mas Kaisang gitu kan, terus cerita teman-teman relawan gitu, terus masalah hukum, masalah-masalah Mas Silver bantu nanti masalah hukum PSN gitu loh. Iya. Karena kan PSN biar bagaimanapun ini adalah bagus gitu loh buat bangsa kita, Bang. Kalau PSN. kita bicara interpretasi Bung Silver sebagai relawannya Pak Jokowi, kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh Bung Effendi Simbolon itu bahwa menyuruh Mega mundur, ganti kepengurusan semuanya di PDIP, ya kan? Itu apa maksudnya? Saya pikir tujuannya? Itu adalah pernyataan pribadi ya. Pernyataan pribadi. Karena mungkin beliau ingin memperbaiki, karena dia kan tahu sendiri, dia kan di PDIP mungkin cukup lama, Bang. Jadi dia tahu hal yang baik, hal yang buruk, ya kan, mengenai PDIP, ya kan. Dan saya melihat 4 kali loh jadi anggota DPR. Kalau saya melihat bahwa Bang Effendi Simbolon ini jantan juga, baik juga, masih memberikan hal-hal yang positif, Bang. Ya kan? Ya kan gini loh, Bang. Kalau orang sudah jadi tersangka, Bang, di mana-mana itu kan memang sebaiknya mundur. Iya. Ya kan, dan menurut saya benar apa kata Bung Effendi ini. Ya biar bagaimanapun apakah dia masih cinta atau enggak ke PDIP. Tapi paling enggak PDIP ini adalah salah satu institusi politik resmi di Republik ini, gitu loh. Nah, biar bagaimana kan Bung Effendi ini kan sama seperti kita, pingin ada perbaikan buat bangsa kita. Makanya beliau mengusulkan, saya juga nggak tahu apa disuruh Pak Jokowi apa enggak ya, ataupun itu pernyataan pribadi. Tapi intinya menurut saya suatu hal yang positif sebenarnya. Gitu loh, Bang. Menurut pikirannya Effendi Simbolon. Ya berarti kan begini, Bang. Umpama mereka bilang, oh ini udah dipecat. Berarti kan kita masyarakat nggak boleh dong ngomongin PDIP, ngomong Golkar. Karena udah ada orang luar nggak boleh. Berarti besok-besok ya udah kalian jangan minta suara kita. Iya. Iya kan, Bang? Betul. Oh bisa diartikan seperti itu ya? Loh. Bahwa orang luar nggak boleh bicara tentang PDIP. Iya. Karena kan Effendi kan sudah dianggap dipecat, berarti orang luar nggak boleh bicara tentang itu. Padahal ya belum tentu juga Effendi sama keluarganya nggak milih PDIP kan, atau kedepannya gitu loh. Kita kan nggak tahu, gitu, Bang. Jadi bisa diartikan seperti itu. Sebenarnya ini kan masukan-masukan yang baik, Bang, yang positif. Tapi kenapa kok PDIP lewat juru bicaranya Guntur Romli itu seperti kayak kebakaran jenggot seperti itu? Ya makanya kan ini, Bang. Sekarang ini di situ ini banyak orang-orang amatir, Bang, ya kan? Yang mungkin karena kalah Pilpres kemarin jadi stres. Gitu loh. Bukan orang-orang hebat lagi seperti zaman dulu. Iya. Yang zaman dulu kan banyak orang-orang hebat tuh di situ kan. Ada almarhum Pak Taufik Kemas itu kan wah jago sekali itu. Kalau aku lihat beliau itu politiknya sama lah kayak Bung Akbar Tanjung gitu, Bang Akbar Tanjung ya kan. Nah, kalau mama masih ada beliau-beliau itu, Bang, saya rasa di PDIP juga jadi waras gitu loh. Ya di sekelilingnya sekarang ini kan orang-orang amatiran, bayaran gitu loh. Orang-orang seperti Rocky Garong gitu. Itu dipakai, Bang. Jadi orang bayaran-bayaran begini, Bang, gitu. Yang ada kerjaan ya kan, suruh ngomong begini gitu loh. Suruh ngomong begitu, suruh memfitnah orang, merendahkan orang. Jadi framing bahwa pernyataan Effendi Simbolon itu bicara setelah bertemu dengan Pak Jokowi itu karena memang itu yang dibicarakan, ya kan? Itu sama sekali nggak benar ya? Enggak sih, saya yakin Pak Jokowi, apa untungnya Pak Jokowi suruh Pak Effendi ngomong itu, Bang? Apa untungnya Pak Jokowi mencampuri urusan PDIP atau Golkar atau Gerindra atau PAN atau PSI? Udah nggak ada untungnya.
udah nggak ada untungnya, Bang. Gitu loh. Orang saya kemarin aja bilang, Pak, kayaknya saya mau bikin partai nih. Mas, pikir dulu. Ngapain katanya? Biayanya besar. Oh iya. Udah, kita yang gampang-gampang aja. Yang penting bisa bantu rakyat. Bantu Pak Prabowo, Mas Gibran. Tuh. Iya. Jadi, salah besar gitu loh. Kalau Pak Jokowi masih mau mencampur ini. Kegeeran. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Ya kan kita lihat aja Golkar sekarang kan tiba-tiba si siapa? Balul sekarang mau jadi calon wakil presiden. Apa kepentingan Pak Jokowi? Mereka bilang kemarin Pak Jokowi yang ngatur, ngambil alih. Terus Demokrat. Bang, kalau Demokrat Pak Jokowi mau, Bang. Diambil alih nggak waktu itu? Kalau Pak Jokowi mau. Dengan segala kekuasaannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Gitu loh. Tapi nggak dilakukan. Nggak dilakukan gitu loh. Makanya saya kadang-kadang ada orang-orang Demokrat ya, saya bilang, aduh kadang-kadang yang kemarin ada duta besar yang bilang Pak Jokowi jadi karma siapa lupa. Orang Demokrat juga itu yang ngomongin Pak Jokowi. Saya bilang nggak tahu diri ini orang. Itu AHY itu sampai mohon-mohon ke Pak Jokowi itu. Gitu loh. Tapi sekarang di tengah badai. Supaya Demokrat ya, nggak diambil alih, Bang. Di tengah badai fitnah. Ya kan, penghinaan. Dinopati Jalal itu, Bang, itu kurang ajar sekali. Dinopati Jalal ya. Itu manusia nggak tahu diri bahwa Pak Jokowi sudah menyelamatkan Demokrat. Iya. Gitu. Tapi tetap aja, seperti yang tadi saya bilang, Bung Silwarter, di tengah badai fitnah, hujatan, ya kan, makian. Tapi gang sumber itu sekarang sudah seperti objek wisata loh. Makanya itu gimana, Bang? Itu? Apa itu dimobilisasi ya? Apa itu original itu? Bang, tiap hari ini ada banyak dari mana-mana, Bang, kami mau ketemu Pak Jokowi. Segala macam, iya. Minta saya bantu. Udah kayak objek wisata, bertemu dengan Pak Jokowi itu. Seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Begitu luar biasanya magnet Pak Jokowi sampai sekarang. Iya, Bang. Teman-teman saya dari Singapura, dari Australia, bahkan dari Kanada, bahkan dari Finlandia, Kutub Utara sana mau terbang mau ketemu Pak Jokowi. Iya. Gitu loh. Jadi memang ini orang mau ngomong, kalian mau ngomong Mulyono, memang beliau ini mulio, gitu loh, Bang. Dan kita bicara seperti ini kan dicap Bang, sebagai. aku pun ketika ketemu Pak Jokowi, aura saya tuh jadi positif gitu loh. Iya. Saya jadi benar-benar happy gitu, melangkah tuh optimis dalam. Jadi jangan-jangan begini, motif para warga ya, yang datang berkunjung ke Pak Jokowi sekedar untuk salaman, berfoto, ngobrol sebentar itu ingin mendapatkan aura positif Pak Jokowi gitu ya, barangkali begitu ya. Itu kita nggak tahu, tapi mereka pingin berfoto. Iya. Ya kan kita lihat waktu saya di sana tuh, Bang, anak-anak kecil itu, Bang, mereka manggil nama Pak Jokowi, Bang. Kita pun sedih gitu loh. Iya. Anak-anak kecil, terus ada ibu dari NTT Kupang datang. Habis Pak Jokowi, dia minta foto sama saya. Mereka bilang, kami pengagumnya Pak Jokowi dan pengagumnya Pak Abang Silver kan. Saya juga ternyata diidolakan ya, gara-gara Pak Jokowi nih. Iya. Gitu, banyak berkahnya ya ternyata. Jadi yang aku lihat, Bang, masyarakat tuh tulus. Makanya saya bilang tadi, Pak Jokowi ini kalian mau ngapain kayak apapun dari dulu, mau impeachment, nggak bisa kan, Bang? Akhirnya stres sendiri, jantungan, jadi gelandangan politik. Ada yang mati kena serangan jantung, ya kan? Nggak bisa, Bang. Ini di belakang Pak Jokowi ini rakyat dan Tuhan. Luar biasa. Gitu loh. Jadi kita mau ngapa-ngapain ini, makanya Bambang Pacul bilang jangan pernah melawan atau menzolimin orang baik, orang benar. Benar itu. Iya. Gitu loh. Jadi memang karena sikap Bung Silvester, mungkin juga saya, dan orang-orang yang hingga hari ini, warga Indonesia hari ini yang masih begitu menghargai, ya kan, Pak Jokowi, masih menghormati Pak Jokowi, itu dicap sebagai itu tuh para ternak-ternaknya Mulyono. Jadi kita ini adalah ternak Mulyono. Nggak apa-apa juga ya. Kan kita bukan pecundang. Iya. Ternak Mulyono ini kan. Mulyono kan kalau istilah. Lo presiden 2 kali dipilih rakyat. Istilah Kak Irma Suryani kemarin di sini juga ya kan. Masih mending kita dianggap sebagai ternak Mulyono. Saya sih senang. Artinya ternak orang mulia kan, manusia. Daripada ternak banteng dan ternak onta kan. Kan ternak binatang ya kan. Anak abah, kan?
anak onta sama anak banteng itu kan anak binatang kata Kak Irma. Sama enggak kalau dibilang apa ternaknya Mulyono kata Kak Irma seperti itu. Jadi memang sebaiknya memang setiap Pak Jokowi itu disudutkan ya akhirnya lama-lama begini. Saya nggak perlu lagi manggil Bung Sylvester ini untuk minta klarifikasi karena beliau tetap pasrah ya kan? Kan beliau tetap happy Bang. Jadi gini loh Bang, kan yang kena musibah ini kan orang yang kalah pilpres. Musibah kan? Benar nggak Bang? Iya. Hancur itu pecundang ini kan. Terus ditersangkakan. Terus ada yang masuk penjara karena korupsi. Kan kalian yang susah gitu loh. Kok mengkambingkan orang yang happy hidupnya seperti Pak Mulyono, seperti kita. Kan ini lagi happy Bang. Pak Mulyono juga happy gitu loh, kita juga loh. Kok kalian menyalahkan kita yang happy gitu loh, Pak Mulyono yang happy? Ya kalian yang meratapilah nasibmu, ya kan? Memang kekala itu menyakitkan, apalagi jadi tersangka, ya kan? Apalagi udah divonis korupsi, gitu loh Bang. Dulu ya kan, waktu pasca pilpres, kalau menyebut Mulyono itu seolah-olah merendahkan ya. Tapi sekarang kok rasanya disebut beliau itu sebagai Mulyono kayaknya benar orangnya memang mulia gitu ya. Jadi malah memanggil Pak Jokowi itu dengan Mulyono malah menjadi adem juga buat warga yang memang simpati dengan Pak Jokowi begitu. Iya, aku kan kemarin ngomong minta sama Mas Kaisang nggak adil nih, aku nggak dikasih kaos anak Mulyono. Baik Bang Sylvester, saya pikir dari apa yang disampaikan oleh Bu Mega di hari ulang tahun ke-52 PDIP hari ini tidak benar ya, bahwa tidak ada sama sekali itu fitnah, tidak ada pernyataan, tidak ada juga bukti-bukti ya kan seperti yang dimasukkan Pak Jokowi tidak ingin masuk partai apapun. Apalagi PDIP yang sudah dipecat gitu. Iya, beliau akan membentuk satu gerakan yang intinya membantu rakyat dan membantu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nanti Pak Jokowi sendiri yang akan declare atau umumkan, bukan saya. Itu hasil diskusi perbincangan saya dengan Pak Jokowi selama hampir 2 jam. Oke. Baik, Bung Sylvester Matutina, terima kasih atas diskusinya. Semoga ini melengkapi informasi kita supaya jangan langsung mendengar mengklaim kebenaran dari pihak-pihak tertentu itu. Terima kasih. Terima kasih, saya di Ruang Konsensus Bang Budius sudah bisa menceritakan kebenaran dan mencerahkan untuk anak cucu kita, untuk bangsa kita. Siap, terima kasih Bang Sylvester. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, demikian perbincangan saya dengan Ketua Umum Relawan Solidaritas Merah Putih, relawannya Pak Jokowi. Semoga perbincangan ini bermanfaat buat Anda dan kita bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.